Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah tullabul ilm, pada bab yang sebelumnya kita telah membaca keterangan dari al-Imam Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menceritakan bagaimana sifat dan perangai yang ada pada guru beliau, yaitu al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Disaksikan oleh sebagian murid-murid beliau sendiri bahwasannya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika diberikan kabar gembira atau diberikan informasi bahwasannya ada salah seorang dari musuh beliau yang meninggal dunia, maka langsung spontan beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah istirja, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian bergegas berkunjung ke rumah duka untuk bertakziah, lalu menawarkan bantuan kepada keluarga yang tertimpa musibah atau ahli musibah. Ini menunjukkan sifat yang mulia dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berupa salamatus sadar, lapang dada, legowo kalau bahasa Jawanya. Ya, benar Wandi. Kurang tahu. Siapa orang Jawa di sini? Benar, Muhammad. Legowo. Kalau bahasa Sundanya? Legawa. Hah? Kurang tahu? Lupa? Gimana antum kok lupa bahasa kampung nih? Bahasa Medan apa tuh? Lapang dada. Legowo kalau bahasa Jawanya. Bahasa Medan apa? Apa bahasa Minang? Kok mikir? Bahasa dusun dia. Tidak tahu. Antum ini masya Allah ya. Untuk di sini semuanya lengkap. Ada orang Medan, orang Minang, ada orang Sunda, ada orang Jawa. Ngapak itu Muhammad itu. Ngapak. Kita masuk pada bab yang berikutnya, al-mabhasul khamis, pembahasan yang kelima. Wa fihi al-hirsu 'ala al-waqti. Bab al-hirsu 'ala al-waqti. Bab semangat di dalam memanfaatkan waktu. Semangat di dalam memaksimalkan waktu yang ada. Nah, ini diantara adab talibul ilmi yang harus ada pada antum, bahkan wajib harus bisa memanfaatkan waktu. Al-hayatu furas, kata Syekhuna Muhammad ibnu Abdullah Ba Musa. Beliau mengatakan di salah satu muhadarah beliau di Darul Hadis Bilfiyush di zamannya Syekh Abdurrahman Al-Adani. Ana dengar dengan langsung dari telinga ana. Beliau muhadarah, judul muhadarahnya Al-hayatu furas. Kehidupan itu adalah kesempatan. Hidup itu kesempatan. Kesempatan beramal, kesempatan menuntut ilmu, kesempatan untuk meraih kebaikan. Nah, diantaranya apa? Al-hirsu 'alal waqti. Semangat dalam memaksimalkan waktu. Semangat untuk memanfaatkan waktu tersebut. Kita baca keterangan tersebut. Aqsamallahu bil fajri wad-duha wal 'asri wan nahari wal laili tadhkiran bi ahammiyatiz zaman famanzilatuka fil akhirati huwa bima ta'maluhu fi hadhid dunya. Allah azza wa jalla bersumpah dengan waktu fajar, dengan waktu duha, dengan waktu asar, dengan
siang dan malam. Apa tujuannya? Tadhkiran bi ahamiyatiz zaman. Mengingatkan sebagai bentuk tazkir, pengingat akan pentingnya waktu. Kedudukanmu di negeri akhirat, posisi engkau di negeri akhirat tergantung dengan apa yang engkau amalkan waktu di dunia. Kalau antum ingin berada pada posisi tertinggi di akhirat, maka antum harus semangat dalam beramal, semangat memanfaatkan waktu. Sebagian orang yang cinta dengan dunia, bahkan mereka mengatakan time is money. Ya benar, waktu adalah uang. Sebagian pepatah Arab mengatakan apa? Al-waktu kas-saif. Waktu itu bagaikan pedang. Illam taqta'uhu yaqta'uka. Kalau engkau tidak mangkas waktu tersebut, maka waktu akan membunuh engkau. Sebagian mereka ada yang mengatakan seperti itu, walaupun ungkapan seperti ini ya, sebagian ada yang mengatakan kurang tepat. Al-muhim ya ikhwan, menunjukkan pentingnya waktu diakui baik dari kalangan orang-orang soleh ataupun dari kalangan orang-orang yang kafirin. Mereka tahu bahwasanya waktu sangat berharga. Waktu itu kalau sudah berjalan tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Iya apa tidak? Kalau sudah berlalu apakah bisa kembali? Tidak. Setelah hari ini hari apa? Selasa. Setelah Selasa apa? Rabu terus. Ini tanggal berapa? Tanggal 16. 16. Berakhir nanti masuk ke 17, 18. Ketemu antum bulan depan. Terus berjalan seperti itu. Ya. Ini pentingnya antum menjaga waktu ya ikhwan. Umur semakin bertambah. Apalagi antum sebagai talibul ilmi, sebagai penuntut ilmu, jangan sampai dan jangan mau waktu antum habis di pondok pesantren, umur semakin bertambah, semakin tua, ilmu tidak dapat, rugi. Kita yang mudarrisun, yang mengajar, cuma bisa membukakan pintu ilmu sama antum. Keberhasilan ada pada diri antum sendiri. Antum semangat memaksimalkan waktu belajar, insya Allah ilmu tersebut bisa antum dapatkan. Tapi kalau antum sia-siakan, maka sebaliknya akan hilang begitu saja dari waktu yang ada tersebut. Jelas? Wadih? Ya ikhwan, ini hal yang perlu antum perhatikan dan camkan baik-baik ya ikhwan. Antum harus bisa memaksimalkan waktu. Kata beliau, ihfaz waqtaka waghtanimhu bima yanfa'. Jaga waktumu dan manfaatkan waktu tersebut dengan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah engkau mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ini Rasul menyebutkan umum, apapun yang bermanfaat. Di sini menggunakan ma yanfa'uka. Ma di sini maknanya apa? Umum, ya. Sehingga segala sesuatu, apapun yang bermanfaat. Selagi perkara tersebut bermanfaat bagi antum, maka antum kerjakan. Baik dia urusan dunia ataupun urusan akhirat, selagi bermanfaat, lakukan. Tidak ada manfaat, jangan kerjakan. Wasta'in billahi wala ta'jiz. Dan hendaknya engkau memohon pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Min asbabi nubughi man nabagha minal ulama. Di antara sebab tumbuhnya orang-orang yang telah tumbuh dari kalangan para ulama, muhafazatuhum ala a'marihim bihifzi zamanihim wa suhbatun salihatun
a'anathum ala ta'ati rabbihim. Di antara sebab yang membuat para ulama tumbuh adalah mereka menjaga waktu mereka, menjaga umur mereka. Ya. Mereka menjaga umur ini tadi dengan cara apa? Menjaga waktu. Dan juga apa? Sohbatun salihatun. Nah ini tadi. A'anathum ala ta'ati rabbihim. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, sohbatun salihah, teman yang baik bisa membantu untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika antum punya teman yang baik, maka teman yang baik ini bisa membantu antum untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penting. Di mana antum mencari teman yang baik? Di mana? Di pondok pesantren. Tempat terbaik antum ingin mencari teman ya di pondok pesantren. Antum akan dapati teman terbaik itu hanya di pondok pesantren. Selain pondok pesantren, agak susah antum mendapatkan teman terbaik. Karena teman terbaik itu adalah orang-orang yang senantiasa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Masih minder, masih sungkan belajar di pondok pesantren, ya rugi. Nanti antum ketemu teman yang jahil, suka ganggu, ngomong kotor, ngomong jorok. Tapi kalau di pondok pesantren, antum kalau punya teman yang ngomong kotor, ngomong jorok, cepat ditegur kan? Cepat ditegur. Kalau di luar, siapa yang negornya? Biasa. Omongan-omongan yang seperti itu. Kama anna hifdzal waqti sababun fi tahsilil ilmi. Sebagaimana menjaga waktu merupakan sebab di dalam meraih ilmu. Fakhtiyarul makanil khali min syawaril adh-dhihn sababun fi igtinamil waqti wa ad'a li kamalil hifdzi wal fahmi. Memilih tempat yang kosong dari hal-hal yang menyibukkan pikiran merupakan sebab di dalam memaksimalkan waktu, dan juga lebih menyeru kepada kesempurnaan hafalan dan pemahaman. Nah itu ya ikhwan, kalau antum ingin menghafal, menyendiri, jangan dekat teman-teman, pojok sana, pojok sana, pojok sana. Kalau pengen baca sendirian. Kalau antum sama teman nanti ngobrol, ya betul tidak? Ngobrol. Makanya ana sarankan kepada antum, ya hufadzul Quran. Antum anak-anak tahfidz, maksimalkan waktu antum menghafal. Ini anak-anak tahfidz yang ana lihat yang luar biasa bagusnya Amri. Di waktu luang dia menghafal. Yang lain mana? Waktu luang ngobrol. Ya apa enggak? Udah kelihatan antum tadi kosong ustadznya. Ngobrol, yang baca Al-Quran cuma siapa? Amri. Nanti kalau dia istiqomah terus, dia menghafal terus, dia tiba-tiba selesai 30 juz, antum selesai apa? Udah Al-Quran gak hafal, bocok kitab ora iso, otak kosong, dompet kosong, muka kosong pula. Faham? Muka kosong. Udah muka kosong, otak kosong, dompet kosong, ilmu kosong. Antum hidup di dunia apa? Tidak ada artinya hidup di dunia itu kalau tidak punya ilmu. Antum kalau mau dinilai orang berharga di dunia ini punya ilmu. Anjing pun berharga lebih mahal kalau dia punya ilmu. Difahami? Walaupun dalam Islam, secara hukum Islam itu anjing tidak boleh dijual belikan, tapi punya nilai mahal dia kalau dia punya ilmu. Burung saja yang itu terbang-terbang nggak belum terlatih, mahal nggak mahal. Tapi kalau udah bisa dilatih, mahal apa enggak? Nah itu burung, hewan. Ini orang. Tentu orang berilmu sama orang tidak berilmu, mana yang lebih mahal nilainya? Orang berilmu. Kalau antum ingin bernilai di tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah keluarga, punya ilmu. Antum punya ilmu akan dicari orang. Itu tukang, lihat dicari kan? Itu karena dia punya tukang, ilmu pertukangan. Kalau antum ilmu tidak punya,
ilmu tidak punya, cari pekerjaan pun susah. Ya benar. Bukan maksud hati ana untuk memotivasi antum belajar supaya antum dapat pekerjaan, bukan itu. Tapi ya ikhwan, secara real dan kenyataan, kalau seandainya antum punya ilmu, orang akan cari antum, ya apa tidak? Ustaz, bisa antum ngajar di pondok pesantren kami gaji sekian. Ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Ada kan? Karena punya ilmu tadi. Ya. Qala Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Wala yuhmadul hifdzu bi hadratil khudrah wala ala syati'in nahrin li'anna dzalika yulhi." Tidak terpuji menghafal itu ketika di hadapan khudrah, di hadapan taman yang hijau. Kenapa? Nanti antum melihat pemandangan. Ya benar. Demikian juga di pinggir sungai. Ngehafal di pinggir sungai. Nanti apa? Bukan ngehafal dia, ngelihat pemandangan sungai. Apalagi pinggir pantai. Lihatin orang nanti. Ya. Nah, itu tadi. Ngehafal faiz. Aku insyaallah Ustaz murojaah dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Murojaah bawa Al-Quran. Kondangan, ngehafal. Mana ada ngehafal? Tanya tuh Faiz. Ya enggak? Ya enggak Faiz? Nanti ada musik pula. Joget-joget pula Faiz dia. Kenapa enggak boleh di pinggir sungai, di pinggir taman tadi? Li'anna dzalika yulhi. Karena hal tersebut bisa melalaikan. Jelas ya? Jadi kalau pengen menghafal, cari tempat yang tidak mengganggu antum. Man hafidha waqtahu wa razaqallahu al-ikhlas burika lahu fi amalihi. Barang siapa yang menjaga waktunya dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki berupa keikhlasan, maka Allah akan berkahi amalan dia, berkahi aktivitasnya dia. Qala Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa qad syahadtu min quwwati Syekhul Islam Ibn Taimiyah fi sunanihi wa kalamihi wa qadamihi wa kitabihi amrun ajiban fakana yaktub fil yaum minat tasnif ma yaktubuhu nasikh fi jum'atin wa akthar. Kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, sungguh aku telah menyaksikan sendiri, menyaksikan kuatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sunnah-sunnahnya, dalam ucapan dia, dalam majunya beliau dalam segala urusan, karya tulisnya beliau. Aku melihat terdapat perkara yang sangat mengherankan. Dulu Ibnu Taimiyah bisa menulis dalam satu hari sesuatu yang orang lain itu kalau nulisnya satu pekan. Ibnu Taimiyah mampu sehari. Ada memang ulama yang kadang seperti itu ya ikhwan. Suratul kitabah, cepat nulisnya. Mampu membuat karya tulis dalam waktu yang singkat. Contoh misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menulis Aqidah Al-Wasithiyah. Ada yang mengatakan ba'da sholat asar sampai maghrib. Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau punya Manzumah Ta'iyah fil Qadar. Ada yang menginformasikan dulu datang orang Nasrani ngasih syubhat, dibantah oleh Ibnu Taimiyah dengan Manzumah Ta'iyah. Anda ingat ada syekh namanya Abu Abdul A'la Khalid Ibnu Utsman Al-Misri yang kemarin anak ikut daurah di Jakarta itu. Beliau dikatakan oleh Syekh Rabi, itu Syekh Rabi yang bilang, ini Abu Abdul A'la ini, Khalid ini sari'ul kitabah, cepat nulisnya.
Dia mampu menulis dalam waktu 1 hari sesuatu yang aku tidak mampu. Luar biasa beliau, banyak karya tulisnya. Dan memang ada orang-orang yang seperti itu. Apa sebabnya ikhwan? Diberkahi waktunya. Nah ini yang perlu antum jaga baik-baik. Keberkahan waktu itu akan besar pengaruhnya. Sebab kalau antum diberkahi waktunya, antum akan bisa belajar, dapat ilmu yang orang lain itu aturannya 5 tahun, antum cukup setahun atau 2 tahun. Itu kalau berkah waktunya. Minta keberkahan waktu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi antum berdoa, minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, berkahi waktuku di pondok pesantren ini tadi. Ya. Naktafi bihadzal qadar.